Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Hai Ra, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 200 berapa ya ini ya? 12 atau berapa? Lupa. Pokoknya episode 200 lebih gitu ya. Dan di episode kali ini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Di episode kali ini aku mau minta maaf sebelumnya kalau misalnya kayak kedengaran suara gerusak-gerusuk gitu ya kan. Terus ada suara motor lewat, mobil lewat gitu. Soalnya aku kan rekamannya nggak pakai biasanya gitu ya, nggak pakai laptop, pakai handphone doang. Jadi agak kayak noise banget. Karena sekarang aku posisinya lagi ada di parkiran rumah sakit umum di Surabaya gitu. Karena lagi nungguin orang tua yang lagi sakit. Ya udah biasa ya kalau misalnya ada orang kalau orang tua aku sakit tuh biasanya aku yang nungguin gitu kan. Jadi gak bisa rekaman di rumah. Pas kebetulan ini tadi ada keponakanku gitu kesini. Ya udah aku suruh nungguin bentar. Terus aku rekaman sebentar gitu di luar gitu. Buat nemenin kalian semua ya. Alhamdulillah bapak gua udah gak apa-apa, udah sehat. Besok pagi udah pulang. Harusnya sih ini tadi malam ini, cuma karena di Surabaya tadi itu hujan deras banget, hujan lebat. Jadi kita minta pulangnya besok pagi gitu. Ini sebenarnya horor juga sih, karena ini di sini sekarang udah sekitaran jam 11-an. Terus tahu sendiri ya rumah sakit itu bagaimana guys. Ini adalah rumah sakit umum. Yang di Surabaya itu rumah sakit umum itu ada berapa ya? Pokoknya rumah sakit umum di Surabaya Barat lah. Pasti kalau orang Surabaya pasti tahu lah di mana itu. Itu wah gila serem banget kalau malam. Itu ada motor lewat. Biasa orang motor-motor orang yang nungguin gitu, nunggu pasien. Gitu deh pokoknya. Jadi gue nggak mau lama-lama di sini. Sebenarnya bukan gue takut, cuma karena posisinya nggak nyaman juga di dalam mobil, ngap, takut mati kepanasan ya. Walaupun suasananya hujan dingin, tapi kan gue harus tutup jendelanya gitu biar nggak biar nggak begitu kedengaran suara kendaraan. Anjay. Ya udah deh, langsung aja kita bacain cerita nih. Udah mulai horor soalnya di sini, serem anjir. Ini udah jam 11 lewat 15-an lah. Gila, horor banget. Oke. Dan cerita pertama ini datang dari Rizky yang minggu kemarin udah kirim cerita ya. Ini dia kirim cerita lagi, kebetulan ngirimnya
atas bawah gitu ya. Jadi gue bacanya itu sesuai urutan, nggak mau ngacak gitu ya. Judulnya adalah Kejadian Saat Persami. Wah, persami lagi nih. Ya kalau persami mah nggak jauh-jauh dari itu ya horornya. Haha. Oke. Halo lagi Kak Ana. Perkenalkan, saya Rizky dari Kediri. Kali ini saya mau bercerita lagi tentang pengalaman saya saat persami pramuka di sekolah, tepatnya pada masih SMP. Lokasi sekolah saya memang sangat angker dan dihimpit tempat yang menurut saya menyeramkan. Di sisi kanan sekolah ada bangunan sekolah SD yang sudah kosong lama karena pernah ada kejadian bunuh diri. Di sebelah kiri ada makam keramat dari seorang ulama di sekitar lokasi tersebut dan sering terlihat penampakan sosok orang berjubah putih. Lalu tepat di depan sekolah ada kuburan umum yang tempatnya juga terasa hawa negatifnya karena dihimpit kumpulan pohon bambu yang sangat tinggi. Belakang sekolah itu kebun pisang yang sangat luas. Oke, selesailah penjelasan tentang posisi sekolah saya. Lanjut ke cerita. Saat persami itu saya masih kelas 7 dan wajib untuk ikut. Acaranya dimulai jam 2 siang dan pas mau menjelang maghrib, kakak kelas iseng-iseng nyalain lagu Lingsir Wengi pakai speaker dan ada yang bawa dupa juga kemenyan. Lalu disebar di sekitar sekolah. Anjir, kaget gua, daun jatuh. Lantas habis maghrib, teman saya yang perempuan tiba-tiba kesurupan. Mungkin karena efek tadi yang disebabkan kakak kelas yang iseng bawa benda-benda yang bisa mengundang setan. Dan sampai jam 7, satu persatu siswa mulai kesurupan juga. Ada yang manjat pohon, ada yang nyakar-nyakar sampai ada yang bikin siswa lainnya terluka parah karena diserang si anak yang kesurupan. Karena situasi yang makin buruk, aku pun diajak mencari barang yang disebar kakak kelas sama teman-temanku. Sebenarnya sih aku gak mau karena aku penakut. Dalam keadaan yang sangat gelap, kami pun menyusuri setiap kelas dan tempat. Baru 5 menit mencari kami pun dikejutkan dengan sesosok wanita bertubuh kebalik dengan penuh luka sayatan senjata tajam, mukanya hancur dan matanya hilang satu. Kepalanya di bawah, badannya di atas, menggelantung di pojokan ruang kelas. Sebagian temanku lari sendiri-sendiri. Aku sebenarnya mau lari, tapi rasanya kaki kayak ditahan sama sesuatu. Tinggal aku dan 3 orang temanku. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu hilang jadi asap hitam. Setelah kejadian, kita masih lanjut cari barang yang dibawa kakak kelas. Sesampainya di bagian belakang sekolah, kita ingin mengambil dupa yang tersisa. Namun lagi-lagi kita semua nampak banyak pocong yang yang mengintip di balik pohon pisang. Tidak hanya 1 tapi ada 5 sekaligus. Sontak aku berteriak sambil lari terbirit-birit. Aku pun sampai di kantor kepala sekolah. Ternyata Pak Kepala Sekolah aku sudah mendatangkan seorang yang katanya dukun. Setelah semua kembali normal, siswa-siswa dipulangkan dari sekolah dan kakak kelas yang bikin ulah dihukum, dikeluarkan dari sekolah. Selesai sudah cerita saya, mohon maaf kalau ceritanya membosankan dan ada salah tanda baca. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menambah dosis horor para pendengar. Untuk Kak Ana pribadi semoga cepat dapat jodoh. Kalau gak ketemu-temu aku juga gak apa-apa. Semoga sukses podcastnya. Rayu loh. Oke. Thank you. Siapa tadi? Namanya Rizky ya buat ceritanya. Ini cerita kedua dia. Gue mau komentar dari mana ya? Gue mau matahin ceritanya dia, tapi nanti takut dihujat sama netizen lagi ya. Jadi ini gue bilang sih ya ini ceritanya
bukan halu, bukan apa ya, tapi agak ngebosenin. Bukan ngeboseninnya tuh bukan ceritanya ngebosenin, tapi tema ceritanya tuh karena banyak banget nih di podcast kisah horor yang cerita pengalaman horor waktu persami, waktu kemah. Ini gue bisa bilang gini kenapa? Karena dulu waktu gue masih sekolah, waktu gue ngadain persami juga, tapi nggak di sekolah, persaminya itu di luar gitu kan, di suatu kayak bukit perkemahan gitu di daerah Jawa Timur gitu kan. Ada temanku yang kesurupan. Nah, temanku yang satu ini kesurupan beneran. Terus tiba-tiba jadi kesurupan massal. Tapi abis itu selesai, apa maksudnya bisa kondusif gitulah. Habis itu pas jerit malam itu kan kesurupannya sore, terus jerit malam itu kesurupan lagi. Gue masih lupa ingat sih sebenarnya. Soalnya ini kejadiannya waktu SMP. Jadi waktu jerit malam itu ada yang kesurupan lagi gitu. Tapi kesurupannya itu beda orang, bukan anak yang kesurupan tadi sore. Ini beda orang. Nah, habis itu ada 2 siswa gitu yang kesurupan lagi. Cuma yang 2 siswa ini cowok, sedangkan yang kesurupan pertama itu cewek. Nah, gue gedeknya itu karena yang 2 ini adalah dia berpura-pura coy kesurupannya. Kenapa bisa kita tahu kalau dia pura-pura? Karena pada saat si cewek yang kesurupan ini kita pukul-pukul, maksudnya bukan kita pukul, kayak kita tampar-tampar pipinya biar dia sadar gitu kan. Itu dia nggak nangis coy, maksudnya nggak aduh gitu, enggak, emang kesurupan beneran. Tapi yang 2 cowok ini pas kita kayak sadar ditapok-tapok pipinya gitu kan, keras banget sih, nangis. Kan kita tahu kalau dia pura-pura, dan inisiatifnya dia pura-pura adalah supaya dia tidak disuruh-suruh sama kakak kelasnya, kayak gitu. Supaya dia cari aman aja, jadi pura-pura kesurupan. Nah itu juga sering terjadi kalau misalnya nih ya, aku tuh jadi kayak dulu tuh pernah banget gue itu explore terus collab sama salah satu konten kreator gitu, YouTuber. Tapi ini dia YouTube-nya tuh satu tim gitu. Terus ada acara gue udah pernah cerita sih, ada acara mediumisasi. Ya pokoknya yang kesurupan gitu. Tapi dia kesurupannya itu kayak masukin makhluk halusnya ke badannya sendiri, tiba-tiba keluar gitu kan. Itu kayak gue gak percaya gitu loh. Kok aneh gitu loh rasanya. Apakah hanya demi konten jadinya seperti itu? Kayak lucu gitu. Jadi kayak misalnya ada teman gue yang kayak gitu, beneran kesurupan. Terus kayak apa ya, kayak ada dia tuh kayak nangis apa, kayak lucu gitu loh, hanya demi konten kayak gitu. Sebenarnya gue tahu kalau dia tuh gimmick, cuma nggak gitu juga lah. Pokoknya lucu aja kalau ada orang kesurupan itu. Gue percaya adanya makhluk halus, dan gue percaya adanya orang yang pernah kesurupan. Cuma kalau misalnya kesurupannya dibikin-bikin, itu kayak apa ya, kayak lucu banget gitu. Aduh, jadi ngegibah ini mah jadinya. Ya gitu deh pokoknya. Lanjut kita ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya ini datang dari siapa nih? Oke. Namanya Taka. Ya. Judulnya adalah Si Jelek Hitam. Assalamualaikum Kak Ana. Namaku Taka. Aku sama seperti Kak Ana yang kepengen lihat setan atau hantu. Wah, kita sehati dong. Tapi bedanya tahun kemarin, aku bener-bener baru tahu yang namanya setan itu bentuknya seperti itu. Ya mungkin itu baru salah satunya aja kali ya.
Ini pertama kalinya aku berbagi cerita di sini, Kak. Cerita ini berdasarkan pengalaman pertama aku. Bener-bener diliatin setan. Sebenarnya juga udah lama aku pengen nulis ini. Cuma takut tulisanku jelek. Oke, lanjut, Kak. Begini ceritanya. Akhir tahun 2021 kemarin, aku baru pindah kerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Bekasi. Kebetulan di sana ada mes untuk pekerja. Sekedar info, Kak, di mes perusahaanku itu cuma ada 4 kamar yang masing-masing diisi oleh 1 orang per kamar. Dan 2 kamar mandi yang terpisah. Di dalam kamar hanya ada kasur dari kapuk dan lemari baju. Aku tinggal bersama 3 orang temanku, sebut saja si A, si B, dan si C. Kebetulan kami semua orangnya toksik dan cepat bergaul. Meski baru bertemu sehari. Hari pertama aku tinggal di mes itu sih biasa aja ya, Kak. Nggak ada yang janggal ataupun berasa nggak enak. Tapi di hari kedua, di saat aku pulang ke mes, kira-kira jam 10 malam, aduh motor ini rek suaranya. Saat aku membuka pintu kamar, kurang ket mas, kurang ket. Sampai mana tadi ya? Saat aku membuka pintu kamar, tercium bau anyir yang menyengat sekali. Tapi anehnya, saat aku meminta si B untuk membantu mencari sumber bau tersebut, dia tidak mencium bau apapun di kamarku itu. Malah dengan sepelenya dia bilang, "Mulut lo kali deket sama hidung," sambil tertawa terbahak-bahak sampai tersedak. Karena cuma aku yang mencium baunya, ya aku pikir aku cuma kecapean aja kali ya. Jadi agak sensitif. Lalu aku bergegas mandi karena sudah larut malam. Saat aku lagi asik mandi, ada yang menggedor atau melempar pintu kamar mandi dengan sesuatu karena bunyinya kencang sekali. Aku kaget. Lalu aku refleks berteriak, "Woi, kon, tol, yang sopan dong." Pelan-pelan bisa kali. Tapi anehnya tidak ada respon sama sekali. Lalu dengan cuek aja aku melanjutkan aktivitas mandiku. Setelah selesai aku cek kamar mandi sebelah. Ternyata kosong. Lantainya pun kering. Lalu aku lihat kamar temanku yang lain pintunya masih terbuka. Aku coba tanya ke mereka yang ternyata lagi asik mabar Mobile Legends. "Guys, di antara kalian yang tadi iseng gedor pintu kamar mandi siapa ya?" Mereka lalu berhenti bermain game sejenak, lalu saling lirik. Lalu lanjut bermain lagi dan si A menjawab, "Ngigo lo ya. Kita dari tadi sehabis pulang kerja tuh langsung ngatur formasi mabar." Si C pun menimpali, "Iya bener tuh, ngaco lu." Si B ikut menjawab, "Setan kali. Kita sih dari tadi gak ada yang bergerak. Mau beli rokok aja mager. Apalagi mikirin jahilin lo." Ucap si B ngegas. Lalu aku mikir, masa iya setan? Karena di antara mereka tidak ada yang merasa jahil, jadi agak sensi mereka pas aku tanya kayak gitu, Kak. Aku lanjut balik ke kamar buat rebahan dan dengerin PKH sampai ketiduran. Entah berapa lama di saat aku sudah terlelap, aku tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan yang melengking keras sekali di telingaku. Sontak aku terkejut dan membuka mataku. Dan sialnya, di saat aku membuka mata, aku lihat di atas aku ada makhluk besar hitam. Postur tubuhnya mengikuti postur tubuhku yang celentang saat tidur. Matanya besar sebesar jambu, wajah yang rusak dan bersimbah darah.
lidah yang panjang sampai menyentuh pipiku, rambut yang seperti akar pohon besar yang seakan mengelilingiku. Badanku kaku, aku tak bisa bersuara sama sekali. Hanya bisa melihatnya melotot ke arahku, yang semakin lama semakin mendekati wajahnya hingga hampir sejajar dengan mukaku. Lidahnya yang hampir menutupi seluruh mukaku dan hanya tersisa mataku yang masih tak bisa tertutup meskipun aku ingin. Dalam hatiku berkata, "Ayo berantem anjing, lo kira gue takut ha?" Tapi aku tetap tak bisa bergerak sekeras apapun aku mencoba. Entah berapa lama aku ada di posisi itu, saking lamanya aku udah pasrah. Hingga akhirnya terdengar lantunan pujian-pujian yang biasanya dilakukan sebelum azan subuh. Makhluk itu pun perlahan menjauh dan semakin menjauh. Tepat di saat azan subuh mulai berkumandang, makhluk itu pun hilang. Aku pun akhirnya bisa bergerak seperti semula. Basah air keringat di seluruh tubuhku sampai rembes ke kasur. Aku yang entah mengapa tidak terbesit rasa takut sama sekali pada makhluk tersebut. Malah aku mengumpat kata-kata kasar ke makhluk tadi. Anjing, babi, kontol, bangsat, ngentut, gitu kan. Keluar lagi lo kalau berani, ngentut. Beraninya nongol doang. Gue dibikin, gimana sih? Gue dibikin kayak patung anjing lah. Setelah marah-marah sendiri tanpa ada respon apapun, akhirnya aku pun tidur di lantai hingga siang hari dikarenakan kasurnya basah oleh keringatku. Ini jujur ya, ini jujur gue. Gue kalau baca ini gue gak nyaman coy sekarang. Kenapa? Karena ini di rumah sakit. Serem anjrit. Ntar kurang dikit ya, gue harus lanjut ini. Siangnya aku bercerita ke si A, B, dan C. Tahu respon mereka kak? Mereka tertawa terbahak-bahak. Parahnya mereka itu sudah tahu kamarku memang ada penunggunya. Tapi mereka sengaja gak ngasih tahu aku. Semalam pun mereka udah curiga kalau aku udah mulai dijailin sama makhluk itu. Tapi mereka sekongkol buat gak ngasih tahu aku tentang kondisi sebenarnya. Aku pun hanya menjawab, emang dasar anak-anak anjing, sambil mengacungkan jari tengah. Fuck you man. Tapi aku heran setelah kejadian tersebut. Entah kenapa sosok itu tidak pernah menampakkan dirinya lagi atau sekedar iseng menggangguku sampai sekarang. Sekian cerita pengalaman pertamaku kak. Aduh banyak banget suara motor lewat. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan tanda bacanya yang semrawut. Makasih udah dibacain ceritanya ya kak. Sehat dan sukses selalu untuk PKH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sorry banget banyak suara motor lewat. Ini karena emang ini posisinya malam. Terus kan di rumah sakit ini kan gak ada kantinnya ya. Jadi kalau mau cari makan itu kebanyakan orang-orang tuh pada keluar gitu. Makanya riwa-riwi. Berisik banget sumpah. Thank you buat siapa tadi namanya Taka ya. Taka si murah untuk ceritanya. Wah, ngentot emang lu ceritanya ya. banyak ngumpatnya dia kalau cerita. Anjay, gue suka gaya lo. Ya mungkin dia si makhluk halus itu cuma perkenalan aja ya. Ya seperti biasa lah. Kalau kita menempati suatu bangunan baru yang menurut kita asing banget, terus kita tempatin itu bangunan, pasti makhluk-makhluk penunggu gitu yang sebelum kita itu pasti kayak berusaha untuk memperkenalkan diri lah, kayak nunjukin gitu. Hey, gue di sini loh, kenalin, ada gue kuntilanak, gue genderuwo, gue tuyul gitu. Kita tinggal di sini, kita adalah keluarga cemara gitu kan. Ya kayak gitu-gitu, cuma nunjukin aja, cuma pengen kenalan aja. Tapi setelah itu lu nggak
nggak diganggu lagi kan. Ya udah, kita ambil kesimpulannya bahwa dia cuma pengen kenalan. Cuma kadang itu kalau gue setiap ngebacain cerita-cerita horor dari teman-teman tuh, kalau sangkut pautnya masalah hantu pengen kenalan itu berbagai macam ya cara penyampaiannya. Kayak si Taka tadi, sosoknya serem, hitam, terus abis itu lidahnya panjang, rambutnya awut-awutan, matanya apa tadi katanya itu. Jadi terus ada lagi yang kuntilanak, ada lagi sosok pocong, ada lagi sosok anak kecil, ya kayak gitu-gitu. Jadi bermacam-macam lah cara model-modelnya. Terus cara penyampaiannya juga bermacam-macam. Ada yang nangis-nangis, ada yang ketawa-ketawa, ada yang ditampekin langsung di depan muka, ada yang cuma sekelebat-sekelebat kayak gitu-gitu, atau ngejatuhin barang. Nah itu jadi berbagai macam lah cara mereka penyampaiannya untuk ngasih tahu kalau mereka tuh ada di situ gitu loh. Kayak gitu guys. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 200 sekian ini. Gue mau cepet-cepet nih selesainya karena gue nggak nyaman juga di sini. Gue bukan karena takut, tapi ini jujur banyak banget kendaraan lewat, jadi gak nyaman. Terus habis itu kan kondisi orang tua kan lagi sakit, jadi gue harus cepet-cepet masuk ke kamar, takutnya pas kenapa-napa ya ada yang dibutuhin gitu kan. Jadi gue harus balik gitu guys. Tadi gue sudah sempat explore nih rumah sakit, cuma emang rumah sakitnya ini kecil ya, rumah sakit umum pembantu dari Dr. Sutomo itu, jadi gak begitu luas. Tapi gue pernah explore di rumah sakit Dr. Sutomo, wow, seram kayak gitu guys. Oke. Buat temen-temen nih, kalau kalian punya cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Pogo, dan sekarang sudah ada platform baru yang namanya Reso, ya, Reso, Reso opo-opo, bukan itu Raiso opo-opo. Jadi dengerin Podcast Kisah Horor di platform kesayangan kalian gitu ya. Jangan lupa like, terus komen-komen nih di Noise, atau mungkin kasih bintang 5 di Spotify. Gue gak tahu kalau di Reso kayak gimana. Jadi ya gitu dah pokoknya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.